Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah, sangat baik Bapak. Ya, alhamdulillah. Sebelum memulai pelajaran hari ini, mari kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sebelumnya kita sudah belajar tentang Khulafaur Rasyidin. Sekarang kita akan belajar tentang perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Abbasiyah. Nah, jadi Daulah Abbasiyah ini perkembangan ilmu pengetahuan itu berkembang sangat pesat. Di antaranya yaitu adanya faktor kemajuan di bidang politik. Nah, jadi pindahnya ibu kota negara dari Hashimiyah ke Baghdad yang dilakukan oleh Khalifah Al-Mansur. Yang kedua, kemajuannya di bidang ilmu keagamaan. Pada masa ini, pada masa Daulah Abbasiyah, ilmu keagamaan berkembang sangat pesat. Di antaranya ilmu-ilmunya ialah ilmu hadis yang mengalami masa penting. Yang kedua, ilmu fikih. Ilmu fikih juga sangat berkembang pesat. Munculnya ilmu fikih itu adanya mazhab fikih yang pada era tersebut yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Perkembangan selanjutnya itu perkembangan peradaban dan bidang sosial budaya. Di antara kemajuan dalam bidang sosial budaya ada terjadinya proses akulturasi, yaitu perpaduan dari seni arsitektur yang dipakai dalam perkembangan istana dan kota-kota seperti istana Qasirul Qalbi dan di Baghdad. Kemajuan juga terjadi pada bidang sastra dan bahasa, seni musik. Pada masa ini lahirlah seorang sastrawan yang budayawan terkenal seperti Abu Ali Al-Hasan As-Sajili, Abu At-Tahiliyah Al-Nabati, dan Ibnu Muqaffa. Yang selanjutnya bidang politik dan militer. Pemerintahan Daulah Abbasiyah membentuk Departemen Pertahanan dan Keamanan yang disebut Diwanul Jundi. Departemen ini yang mengatur semua yang berkaitan dengan pemilihan dan pertahanan keamanan. Pembentukan lembaga ini didasari atas kenyataan politik militer bahwa pada masa pemerintahan Daulah Abbasiyah banyak terjadi pemberontakan dan bahkan beberapa wilayah berusaha memisahkan diri dari pemerintahan Daulah Abbasiyah. Melalui proses penerjemahan filsafat Aristoteles dan Plato, muncullah para filosof. Nah, jadi di Daulah Abbasiyah ini banyak juga filosof terkenal dalam pemerintahan Daulah Abbasiyah, yaitu Abu Yusuf Ibnu Ishaq As-Sabah Al-Kindi. Yang kedua, Abu Nasir Al-Farabi yang kita kenal dengan Al-Farabi. Yang selanjutnya Abu Al-Husain bin Abdullah yang kita kenal dengan Ibnu Sina. Yang selanjutnya Abu Bakar Muhammad bin Yahya. Terusnya Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Ilmuwan Muslim yang ahli dalam bidang ilmu kedokteran. Kedua, Abu Ali Muhammad Al-Hasan bin Ibnu Husain. Yang kedua, Ibnu Sina.
bidang pembangunan dan tempat peribadatan. Kedua, tidak Daulah Abbasiyah ini banyak mendirikan masjid-masjid dan sekolah. Yang pertama, Madrasah An-Najmiyah yang didirikan oleh Nizam Al-Muluk. Beliau seorang Perdana Menteri pada tahun 456 Hijriah. Madrasah banyak terdapat di kota-kota antara lain di Baghdad, Nisabur, Basra, dan Tarbistan. Yang kedua, Kutab itu merupakan lembaga pendidikan tingkat dasar dan menengah. Nah, di pemerintahan Abbasiyah ini ada dua sekolahan yang ada tingkat dasar dan sampai menengah. Selanjutnya, masjid pada umumnya dijadikan sebagai tempat belajar tingkat tinggi. Nah, di pemerintahan Daulah Abbasiyah ini masjid itu sebagai sekolahan lah, sekolahannya tempat belajar tingkat tinggi. Yang kedua, Majelis Mudadarah merupakan tempat pertemuan para pujangga, ahli fikir dan pada sarjana untuk membahas masalah-masalah ilmiah. Majelis ini dapat dijumpai di kota-kota besar lainnya. Selanjutnya yaitu Baitul Hikmah. Tempat ini merupakan perpustakaan pusat yang dibangun oleh Khalifah Harun Ar-Rasyid dan dilanjutkan oleh Khalifah Al-Ma'mun. Dalam perkembangan pendidikan modern di Indonesia, madrasah sudah diadopsi dan ditigiskan oleh pendidikan formal oleh Kementerian Agama. Madrasah diniyah dikembangkan di pondok pesantren dari mulai kuliah, awaliyah, wusta. Ada yang ingin ditanyakan? Kalau ada, kita tutup pembelajaran hari ini. Adakah yang sekali lagi yang kita gunakan? Bapak Iri pertemuan hari ini dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillah.